Iya. Terus kok kemarin terus minum Baygon kenapa? Niatnya mengikuti. Kamar salah satu hotel di Jalan Ahmad Yani, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Cilacap mendadak menjadi lokasi pembunuhan tragis pada Minggu 30 November 2025. Korban bernama Wijayanti, remaja berusia 18 tahun asal Margasari, Sidoarjo, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan dalam kamar hotel. Dua saksi kunci dalam peristiwa ini adalah dan karyawan hotel yang pertama kali menerima laporan dari pelaku ketika tersangka meminta bantuan petugas resepsionis. Untuk mengetahui informasi mengenai hal ini, kami telah terhubung bersama wartawan kami yang berada di lokasi, yakni Tribun Banyumas, ada Raka Diah. Rekan Raika Diah, selamat siang. Ya, selamat siang Alinda. Baik rekan Raika, bagaimana awal mula korban dan terduga ini menjalin hubungan gelap ini sehingga terjadi pembunuhan ini? Ya, selamat siang Tribuners. Hubungan gelap antara pelaku yang bernama Sunanto dengan korban berinisial PW bermula pada pertengahan tahun 2025, tepatnya sekitar bulan Juni lalu. Ketika keduanya saling mengenal melalui platform media sosial TikTok. Dari perkenalan itu, komunikasi mereka berlanjut intens, kemudian melalui pesan di TikTok, lalu berlanjut di WhatsApp, dan semakin sering bertukar kabar setiap harinya. Seiring waktu, tentunya keduanya beberapa kali bertemu diam-diam di hotel yang sama di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Cilacap, dengan ritme pertemuan sekitar 2 minggu sekali. Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adibuwono menyebut bahwa hubungan mereka tidak sehat karena tersangka sering memberikan uang kepada korban dan menimbulkan ketergantungan serta dinamika yang tidak seimbang. Diketahui memang pelaku saat ini sudah berkeluarga dan hubungan antara pelaku dengan istri pelaku sedang renggang. Lantas sebenarnya apa motif pelaku ini tega melakukan pembunuhan terhadap korban? Ya, motif utama pelaku melakukan pembunuhan adalah gabungan dari rasa sakit hati, kemudian tekanan emosional, dan merasa dimanfaatkan secara finansial. Dan pada malam kejadiannya yang berlokasi di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Sidoarjo, korban menolak permintaan pelaku untuk menikah dan menyebut bahwa hubungan mereka hanya seputar uang. Bahkan korban sempat menyinggung usia pelaku yang terpaut cukup jauh dari korban. Diketahui pelaku berusia 41 tahun dan korban masih berusia 18 tahun. Dan ucapan itu pun membuat pelaku merasa tersinggung dan marah hingga akhirnya emosi memuncak. Sunanto mengakui kepada polisi bahwa ia tidak dapat mengendalikan amarah setelah korban beberapa kali meminta uang dan menyampaikan ucapan yang menyinggung perasaannya. Ledakan emosi itu pun membuatnya melakukan kekerasan fisik berupa mencekik, menjambak, dan menekan kepala korban ke lantai selama beberapa menit hingga akhirnya korban tidak bergerak. Baik rekan, lantas apa yang disampaikan dari dua saksi kunci dalam peristiwa ini hingga terungkapnya peristiwa pembunuhan ini? Ya, peristiwa ini terungkap bukan karena saksi yang melihat langsung proses pembunuhan, melainkan pelaku sendiri yang melapor setelah melakukan upaya bunuh diri gagal. Setelah membunuh korban, Sunanto meminum cairan Baygon sebanyak 2 kali dalam upaya mengakhiri hidupnya. Namun upaya pertama membuatnya mutah dan lemas, kemudian pelaku pingsan. Dan ketika siuman pada Senin siang tanggal 1 Desember 2025, pelaku panik dan akhirnya memanggil pihak hotel. Pemilik dan karyawan hotel menjadi saksi kunci karena merekalah yang pertama kali didatangi pelaku saat ia meminta resepsionis menghubungi polisi. Mereka tidak mengetahui peristiwa pembunuhan secara langsung, namun laporan pelaku membuat pihak hotel segera menghubungi aparat kepolisian. Dan dari pihak polisi, unit Resmob kemudian mendatangi ke lokasi dan melakukan olah TKP, menemukan korban sudah tidak bernyawa dan mengevakuasi tersangka ke rumah sakit terlebih dahulu karena baru saja meminum cairan Baygon. Baik rekan, lantas dari penyelidikan di TKP pihak kepolisian mengamankan barang bukti apa saja dalam kasus ini?
Ya, dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang menguatkan dugaan pembunuhan. Di antara lain, botol cairan Baygon yang diminum oleh pelaku, kemudian pakaian korban, kemudian spray kamar hotel, kemudian 2 unit ponsel milik korban dan tersangka, kemudian identitas diri tersangka. Dan dalam penanganan kasus tersebut, kemudian berlanjut pada evakuasi pelaku ke rumah sakit untuk menstabilkan kondisi setelah menegak racun, kemudian memeriksa intensif terhadap pelaku setelah kondisi stabil, kemudian mendalami motif terutama terkait hubungan keduanya selama 6 bulan terakhir, kemudian polisi melakukan koordinasi lanjutan untuk memastikan tidak ada unsur lainnya yang melibatkan pihak ketiga. Dan tentunya tersangka saat ini dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kapolres Cilacap sendiri juga memastikan kasus ini ditangani secara profesional dan menjadi peringatan penting terkait hubungan beresiko yang bermula dari media sosial. Kan lantas keberadaan dari pelaku saat ini apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian atau masih di rumah sakit? Ya, pasca kondisi sudah stabil, memang pelaku sempat tidak sadarkan diri, tetapi setelah mendapatkan perawatan rumah sakit, kondisinya pun pulih dan memungkinkan untuk diperiksa. Pihak kepolisian pun telah mengamankan tersangka sepenuhnya, dan setelah melakukan pemeriksaan medis, tentunya ia menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Cilacap dan telah mengakui seluruh rangkaian perbuatannya. Dan tersangka kini resmi ditahan dan proses hukum terus berjalan menuju penyidikan selanjutnya. Baik, terima kasih rekan Raika. Dia ada yang ingin disampaikan lebih dalam lagi dalam kasus ini? Ya, dari kejadian tersebut tentunya masyarakat diharapkan untuk lebih perhatian dan waspada saat melakukan lebih bijak lagi dalam melakukan bermedsos atau melakukan media sosial. Dan diharapkan kejadian tersebut tidak terjadi lagi di wilayah Kabupaten Cilacap. Demikian laporan dari Cilacap. Kita sudah berhasil mengungkap kasus terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan sehingga mengakibatkan korban atau orang meninggal dunia. Jadi TKP ada di Hotel Paradis ya di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Untuk korban ini dengan inisial PW ya, umur 18 tahun, asal dari Desa Margasari, Kecamatan Sidareja. Selanjutnya untuk tersangka dengan inisial S, asal warga Desa Wringin Harjo, Kecamatan Gandrung Mangu. Selanjutnya rekan-rekan semua akan saya sampaikan terkait dengan modusnya, bahwa tersangka berinisial S ini sakit hati oleh omongan daripada korban. Selanjutnya karena sakit hati tersebut, tersangka mencekik korban. Selain mencekik korban, tersangka juga melakukan jabak ya, menjambak rambut korban, selanjutnya menekan kepala korban ke lantai ya sampai dengan durasi 5 menit sehingga korban ini lemas dan tidak berdaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.